Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa mendengar suara Umi lagi dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Walaupun tidak bertemu secara langsung melainkan pembelajaran jarak jauh, tetapi kita harus selalu bersyukur akan hal-hal yang begitu. Oke. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pengesahan undang-undangnya. Hari ini kita akan belajar arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap negara mempunyai undang-undang dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi yang dimiliki oleh negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan mukadimah, pembukaan, ada pula yang tidak. Dan ada yang terdiri dari banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Contohnya nih, negara kita Indonesia. Kita mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal, ayat-ayat, terus aturan-aturannya mempunyai hukum lagi di dalamnya yang dibuatlah atau yang kita bisa lihat di pasal-pasal tersebut. Oke. Jadi intinya di semua negara manapun harus dan wajib mempunyai susunan atau peraturan atau undang-undang supaya negara mereka atau negara kita sendiri dapat hidup saling berdampingan dan harmonis. Oke, sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar merupakan sumber utama hukum tata negara di suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Henk van Maarschaveen dan Geert van der Tang mengemukakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Sudah ya. Jadi begitu pentinglah undang-undang dasar ini untuk suatu negara. Oke, selanjutnya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Kepatuhan warga negara terhadap UUD akan mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih tertib dan teratur. Sebaliknya nih, apabila Undang-Undang Dasar tidak kita patuhi, maka kehidupan negara kita mengarah kepada ketidakharmonisan. Dan akibatnya akan terjadi perang saudara. Nauzubillah ya. Jadi kita sebagai warga negara wajib mematuhi undang-undang yang ada supaya hidup kita harmonis, saling tolong menolong, terus baik-baik saja, tidak ada perang lagi. Dan jika sudah terjadi hal yang demikian, tidak akan terwujudnya kesejahteraan, bahkan bisa menjadikan negara Indonesia bubar. Jadi mulai dari sekarang marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu bahayanya jika kita tidak mematuhi Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan tadi di sini dijelaskan negara kita Indonesia ini bisa bubar karena kita tidak mematuhi undang-undang yang ada. Jadi bagi kalian kan sudah mempelajarinya nih. Cobalah untuk mematuhi Undang-Undang Dasar negara yang ada. Bisa ya? Selanjutnya masuk ke yang C.
Peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Jadi orang-orang yang ada di dalam BPUPKI atau PPKI ini orang bangsa Indonesia sendiri. Jadi mereka disebutkan sebagai putra terbaik karena sudah merancang Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia dari suku, bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara pada sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia akan dibentuk merupakan negara nasionalisme atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI ini dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kan ada dua golongan nih. Yang pertama golongan nasionalis dan yang kedua golongan agama. Jadi akhirnya mereka menjadi satu tujuan. Bagaimana mereka bisa menyatukan antara dua pemikiran ini? Mereka bermusyawarah. Jadi dari dulu, dari sebelum kita merdeka, bermusyawarah itu sudah ada dan sampai sekarang. Paham ya? Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat terlihat pada saat KRT Rajiman Widyoningrat serta menanyakan untuk menerima undang-undang dengan sebulat-bulatnya. Beliau meminta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Jadi beliau berkata nih, saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima undang-undang dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Jadi siapa Rajiman ini? Rajiman adalah ketua BPUPKI. Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, pembuatan atau perancang Undang-Undang Dasar Negara ini tidak hanya dari satu pihak ya. Banyak pihak yang memberikan pemikiran untuk membuat Undang-Undang Dasar. Karena banyaknya pemikiran, jadi mereka membuat atau bermusyawarah mufakat supaya mendapatkan tujuan yang sama dan diterima oleh warga negara Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah hasil dari pemikiran-pemikiran mereka. Mereka itu siapa? Itu anggota yang ada di dalam BPUPKI dan PPKI. Jadi sampai sini semoga kalian paham yang Umi jelaskan. Jadi minggu depan kita masuk di bab 3 nih. Minggu depan kita masuk di bab 3 karena di bab ini sudah habis ya. Jadi minggu depan kita sudah bisa masuk ke bab 3. Oke, sampai sini saja penjelasan dari Umi. Jangan lupa membuat ringkasan. Jadi jika kok bab 3 bab 4 ya Kak. Kita masuk ke bab 4. Jadi ketika Umi minta nanti harus sudah ada ya. Oke. Sampai sini saja penjelasan dari Umi. Semoga kalian dapat memahami dan jangan lupa disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa sebenarnya? Tujuh i